Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan Initial Public Offerings atau yang disingkat APO. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Gabriel Frido dengan NIM 076, ada Anastasia Hayu Ina Asni Sogen dengan NIM 080, dan saya sendiri Sisilia Marlita Arcekaka dengan NIM 072. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian APO atau Initial Public Offerings. Dalam bahasa Indonesia, APO disebut sebagai penawaran saham perdana. Dengan demikian, APO adalah saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat atau publik. Karena itu, perusahaan yang melakukan APO sering disebut sebagai go public. Next. Di sini tujuan APO atau Initial Public Offerings. Mengapa suatu perusahaan mau melepas atau menjual sahamnya ke publik masyarakat? Di sini ada berbagai macam tujuan perusahaan melakukan APO atau Initial Public Offerings. Di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan dana murah. Perusahaan bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber, misalnya mengeluarkan obligasi, meminjamkan uang dari bank, tapi kedua cara tersebut memiliki kewajiban, yaitu membayar bunga. Sedangkan kalau perusahaan melepas saham untuk mendapat dana, perusahaan tidak terbebani bunga. Yang bagian B, kinerja keuangan perusahaan lebih baik. Dengan mendapatkan dana perusahaan tersebut, perusahaan bisa membayar utang dan memperbaiki laporan keuangannya dengan cepat. Yang ketiga atau C, potensi pertumbuhan lebih cepat. Perusahaan bisa saja menggunakan dana internet untuk ekspansi, misalnya untuk membuka cabang. Tetapi jika memiliki dana murah, ekspansi bisa lebih cepat dalam jangka waktu panjang, pertumbuhan perusahaan bisa lebih besar. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan publik akan selalu disorot media. Bila mampu dikelola dengan baik, sorotan media bisa menjadi alat marketing tidak langsung bagi perusahaan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan go publik, nilai perusahaan berpeluang jauh meningkatkan di masa depan, seiring dengan kenaikan harga sahamnya. Jika perusahaan di difference memilau kinerja yang baik oleh investor, maka peluang kenaikan saham juga meningkat. Next. Keuntungan go publik. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, akses terhadap pendanaan di pasar saham. Saham ini merupakan pertimbangan yang paling utama bagi perusahaan untuk go publik dan menjadi perusahaan publik. Pemodalan yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan modal kerja dalam rangka membiayai pertumbuhan perusahaan, untuk membayar utang, untuk melakukan investasi, atau melakukan akuisisi. Yang bagian B, tambahan kepercayaan untuk akses pinjaman. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, kalangan perbankan akan dapat lebih mengenal dan percaya kepada perusahaan. Setiap saat perbankan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai keterbukaan informasi yang diumumkan perusahaan melalui bursa. Yang ketiga, menumbuhkan profesionalisme. Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan dituntut oleh banyak pihak untuk dapat selalu meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, sistem pelaporan, serta menerapkan praktek-praktek tata kelola yang baik. Yang bagian 4, meningkatkan image perusahaan. Dengan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia, informasi dan berita tentang perusahaan akan sering diliput oleh media. Penyediaan data dan analisis di perusahaan sekuritas. Yang bagian E, likuiditas dan kemungkinan divestasi bagi pemegang saham pendiri yang menguntungkan.
Apabila pemegang saham pendiri membutuhkan dana untuk keperluan usahanya yang lain, divestasi dapat dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia dengan nilai yang optimal. Yang bagian F, menumbuhkan loyalitas karyawan. Perusahaan apabila saham perusahaan dapat diperdagangkan di bursa, karyawan akan senang hati mendapatkan insentivitas berupa saham dengan lebih melibatkan karyawan dalam proses pertumbuhan perusahaan dan dapat diharapkan menimbulkan rasa memiliki yang pada akhirnya dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja karyawan. Yang bagian G, peningkatan nilai perusahaan atau company value. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, setiap saat publik dapat memperoleh data perangkat nilai perusahaan. Yang bagian H, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Salah satu permasalahan yang menjadi pemicu kejatuhan bisnis yang dikelola oleh suatu keluarga adalah pemecah dalam keluarga tersebut. Dengan menjadi perusahaan publik, setiap pihak dalam keluarga dapat memiliki saham perusahaan dalam porsinya masing-masing dan sewaktu-waktu dapat melakukan penjualan atau pembelian melalui Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, insentif pajak. Untuk mendorong perusahaan melakukan go publik, pemerintah memberikan insentivitas pajak melalui penerbitan peraturan pemerintah yang terakhir diubah dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan atas penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk personal terbuka. Next. Keuntungan go publik. Yang pertama ada kewajiban. Yang pertama ada bagi kepemilikan. Dengan masuknya investor publik, pemegang saham pendiri tidak lagi memiliki perusahaan dengan kepemilikan sebesar 100% dan harus berbagi suara dalam rapat umum pemegang saham. Yang B, kewajiban mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia memiliki peraturan yang diterapkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa atau tersebut antara lain terkait transparansi atau keterbukaan informasi untuk memastikan bahwa seluruh pemegang saham dapat memperoleh informasi yang diperlukan dalam membuat keputusan investasinya. Next. Persiapan awal go publik. Yang bagian A, pembentukan tim APO internal. Pembentukan tim APO internal go publik memerlukan proses yang meliputi beberapa aspek, sehingga pembentukan tim APO yang kuat merupakan hal yang cukup penting. Tim internal sebaiknya terdiri dari orang-orang yang menguasai aspek keuangan dan aspek legal. B, pertimbangan awal. Beberapa hal berikut ini perlu dipertimbangkan pada tahap awal. Yang pertama, berapa kisaran dana yang dibutuhkan perusahaan dari APO. Yang kedua, berapa presentasi kepemilikan publik maksimal yang diinginkan oleh para pemegang saham pendiri. Yang ketiga, untuk suatu grup perusahaan yang memiliki banyak anak usaha dan terdiri dari beberapa lini bisnis, beberapa hal perlu dipertimbangkan. Perusahaan mana yang akan ditawarkan sahamnya ke publik. Yang keempat, apakah terdapat ketentuan perizinan dalam peraturan perjanjian atau hal-hal lainnya yang perlu ditindaklanjuti atau dilakukan amendement sebelum APO. Yang kelima, apakah terdapat permasalahan signifikan, misalnya permasalahan hukum yang dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan dan diperkirakan dapat mengganggu proses APO. Dan yang keenam, apakah perusahaan perlu melakukan perubahan? Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya C, penunjukan profesional eksternal.
Untuk membantu perusahaan dalam proses IPO, perusahaan perlu melakukan seleksi atas beberapa pihak sebagai berikut. 1. Penjamin emisi efek atau underwriter yang akan membantu menawarkan saham perusahaan kepada investor. 2. Akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. 3. Konsultan hukum yang akan melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum. 4. Notaris yang akan membantu dan melakukan perubahan anggaran dasar, membuat akte-akte dan perjanjian-perjanjian. 5. Penilai. Apabila perusahaan memiliki aset tetap berupa tanah atau bangunan yang perlu dinilai oleh penilai independen. 6. Biro Administrasi Efek yang akan membantu melakukan administrasi kepemilikan saham perusahaan. D. RUPS dan perubahan anggaran dasar. Dalam tahap persiapan ini, perusahaan mengadakan RUPS untuk memperoleh persetujuan go public dari seluruh pemegang saham dan penetapan berapa jumlah saham yang akan ditawarkan kepada publik. Mempersiapkan dokumen. Untuk go public dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, perusahaan terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan permohonan pencatatan saham kepada Bursa Efek Indonesia. Next. Selanjutnya, proses go public. Yang pertama, persiapan awal dan persiapan dokumen. Pada tahap awal, perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk pihak-pihak eksternal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan go public, meminta persetujuan RUPS dan merubah anggaran dasar, serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK. Selanjutnya, penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan perlu mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, antara lain profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dan lain-lain. Perusahaan juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Next. Selanjutnya, penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK setelah mendapatkan perjanjian. Pendahuluan pencatatan saham dari Bursa Efek Indonesia, perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham. Dokumen pendukung yang diperlukan antara lain prospektus. Dalam melakukan penelaahan, OJK dapat meminta perubahan atau tambahan informasi kepada perusahaan untuk memastikan bahwa semua fakta material tentang penawaran saham, kondisi keuangan, dan kegiatan usaha perusahaan diungkapkan kepada publik melalui prospektus. Sebelum mempublikasikan prospektus, diringkas di surat kabar atau melakukan penawaran awal, perusahaan harus menunggu izin dari OJK. Perusahaan juga dapat melakukan public expose jika izin publikasi telah dikeluarkan OJK. Selanjutnya, penawaran umum, pencatatan, dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Dalam hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka perlu dilakukan penjatahan. Selanjutnya, perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada bursa, disertai dengan bukti surat bahwa pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham perusahaan. Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di bursa. Next. Peraturan yang terkait. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
A. Penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat. B. Emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Dalam proses go public melibatkan banyak pihak, antara lain emiten, penjamin emisi, agen, dan pemodal atau investor. Next. Tujuan, manfaat, dan konsekuensi go public. Yang pertama, tujuan. 1. Mendapatkan dana untuk perluasan usaha, ekspansi, atau diversifikasi usaha, dan memperbaiki struktur modal perusahaan. 2. Meningkatkan nilai perusahaan atau shareholder value. 3. Melepaskan sahamnya untuk mendapatkan keuntungan atau divestasi. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan. 2. Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus. 3. Emiten lebih dikenal oleh masyarakat. 4. Promosi tidak langsung dan secara terus-menerus. 5. Image perusahaan menjadi lebih baik. 6. Daya saing perusahaan meningkat. 7. Mendapatkan akses ke basis pemodal yang lebih luas. Selanjutnya, konsekuensi. 1. Emiten dituntut lebih terbuka, sehingga dapat memacu perusahaan untuk meningkatkan profesionalisme. 2. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan, sehingga akan dapat meningkatkan citra perusahaan. 3. Perusahaan harus mengikuti peraturan-peraturan pasar modal mengenai kewajiban pelaporan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gabriel Fido. Persiapan go publik. Untuk go publik, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan persiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go publik atau penawaran umum, serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bapepam. Proses go publik dan mekanisme pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. A. Tahapan persiapan sebelum emisi. B. Tahapan pengajuan pernyataan pendaftaran. C. Tahapan penjualan saham atau emisi efek. D. Tahapan pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Proses pencatatan saham. Berdasarkan evaluasi dan penilaian bursa, bursa menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan selambat-lambatnya 10 hari bursa efek sejak bursa memperoleh dokumen atau informasi secara lengkap. Dalam proses evaluasi atau permohonan pencatatan tersebut, bursa akan meminta calon perusahaan tercatat melakukan presentasi mengenai rencana pencatatan sahamnya. Dan bursa juga melakukan company visit ke calon perusahaan tercatat. Proses pencatatan efek di BEI. Proses pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia dilakukan setelah pencatatan pendaftaran emisi dinyatakan efektif oleh Bapepam LK dan emiten bersama dengan penjamin emisi telah melakukan penawaran umum. Biaya pencatatan. Biaya pencatatan awal. 1. Untuk mencatat saham pertama minimal 10 juta dan minimal 100 juta. 2. Untuk pencatatan saham tambahan minimal 3 juta dan maksimal 100 juta. 3. Dihitung dari nilai kapitalis dengan tarif berjenjang. 4. Biaya pencatatan tahunan minimal 5 juta dan maksimal 500 juta, dihitung berdasarkan nilai nominal. 5. Biaya tersebut termasuk PPN sebesar 10%. Go privat. Tindakan go privat merupakan aksi korporasi yang merupakan kebalikan dari tindakan go publik. Pada tindakan go privat, perusahaan terbuka berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Lardner LLV, alasan suatu perusahaan terbuka melakukan go privat adalah karena perusahaan terbebani oleh biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan kewajiban-kewajiban sebagai perusahaan terbuka. Peraturan mengenai go privat. Peraturan yang selama ini dijadikan acuan dalam melaksanakan go privat adalah peraturan mengenai bentuknya kepentingan dalam peraturan mengenai penawaran tender. Kedua aturan ini meliputi peraturan Bapepam dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh BEI. Di samping itu, proses go privat juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Prosedur go privat. A. Memperoleh persetujuan RUPS pemegang saham independen. Yang pertama-tama harus dilakukan, perusahaan yang hendak go privat wajib menyampaikan agenda RUPS independen mengenai rencana go privat beserta draft surat edaran bagi pemegang saham kepada Bapepam selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemberitahuan. Agenda RUPS biasanya mencakup rencana delisting, perubahan status perusahaan dari terbuka menjadi tertutup, serta perubahan anggaran dasar terkait yang secara satu kesatuan biasanya disebut sebagai rencana go privat. B. Melakukan penawaran tender. Setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen, maka pelaksanaan go privat dilakukan melalui penawaran tender. Prosedur dan tata cara penawaran tender diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor 9.f.1 tentang penawaran tender. Adapun harga yang digunakan di samping pada Peraturan Bapepam Nomor 9.f.1, di mana peraturan-peraturan tersebut memberikan patokan mengenai harga-harga minimum yang harus dijadikan acuan dalam menentukan harga realisasi penawaran tender. Karena acuan-acuan harga tersebut tidak bertentangan, namun bersifat saling melengkapi. C. Saat penawaran tender. Apabila setelah penawaran tender masih terdapat pemegang saham yang tidak setuju dengan proses go privat perusahaan, maka sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, pasal 55 ayat 1, perusahaan wajib mengusahakan untuk membeli saham yang dimiliki pemegang saham tersebut. Pembeli tersebut dapat dilakukan oleh pemegang saham utama dan dapat pula perusahaan sendiri. Apabila perusahaan memilih untuk membeli sendiri saham tersebut, maka wajib mengikuti peraturan yang terkait dengan pembelian kembali saham. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 6. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan.